Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, di mana kita diharapkan untuk tinggal di rumah saja, sebagai salah satu strategi untuk menghadapi pandemik dari virus corona ini, sehingga mau tidak mau ibadah yang biasa kita adakan di gereja, untuk sementara waktu kita beribadah di rumah. Tapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita dan semangat kita dalam beribadah. Dalam kondisi sekarang ini kita tetap mencari Tuhan, bahkan semakin bergantung kepada Tuhan, karena kita betul-betul dalam kondisi sekarang ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita menghadapi atau melewati keadaan-keadaan yang sulit. Di dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab ada begitu banyak cerita atau kisah di mana Tuhan menolong umatnya ketika mereka berada dalam kesulitan-kesulitan. Dan kita percaya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus juga tetap menolong kita melewati pandemik dari virus corona ini. Oleh sebab itu, renungan kita pada saat ini saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita tentu memahami betul Mazmur 23 ini sebuah pengalaman sekaligus prinsip yang dialami dan dijalani oleh Raja Daud. Bagaimana di dalam perjalanan hidupnya dia banyak mengalami atau merasakan pertolongan Tuhan. Mazmur 23 ini ditulis berdasarkan sebuah pengalaman oleh Raja Daud sendiri. Kita tahu bahwa di dalam masa hidupnya, sebelum dia menjadi raja, ada begitu banyak pergumulan yang dia hadapi. Setelah menjadi raja pun ada begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Mazmur 23 ini tentu dilatar belakangi oleh pengalaman bagaimana Daud merasakan Tuhan menolong dia di dalam kondisi-kondisi yang sulit di dalam hidupnya. Kita tentu memahami dan mengetahui kisah dari Daud ini. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul ketika dia diangkat menjadi raja atau diurapi menjadi raja oleh Samuel, sementara Saul masih berkuasa. Lalu ketika dia menjadi raja, dia pun pernah mau dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. Jadi sebetulnya perjalanan hidup Daud tidak semulus yang mungkin dibayangkan oleh sebahagian kita. Bahwa dia tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami masalah. Kalau kita mencermati di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini, sebetulnya dia sedang menceritakan bagaimana pergumulan-pergumulan berat yang dia hadapi, tetapi dia tetap mengalami dan merasakan pertolongan Tuhan. Ketika dia menjadi raja, diurapi sebagai raja, padahal Saul masih menjadi raja. Secara tidak langsung Daud sudah memposisikan dirinya sebagai musuh raja. Sebagaimana kita tahu ketika Daud diurapi menjadi raja, tidak otomatis dia bertakhta. Saul masih menjadi raja seumur hidupnya. Dan Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana Daud dikejar-kejar untuk dibinasakan. Karena tentu saja sebagai manusia, Saul dia merasa tersaingi. Karena dia sebagai raja, masih secara de facto sebagai raja.
Tapi di satu sisi sudah ada raja baru yang diangkat, yang bukan dari keturunannya. Kalau mungkin ada raja baru yang diangkat, seharusnya Yonatan anaknya. Tapi ini Daud. Dan Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Daud beberapa kali diupayakan mau dibunuh oleh Raja Saul. Tapi Tuhan meluputkan dia. Bahkan Daud terpaksa harus melarikan diri, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia harus bersembunyi bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Ada kurang lebih 7 tahun Daud harus bersembunyi dari satu gua ke gua yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dalam masa pelarian dan persembunyian itu, dia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Dikejar oleh raja itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang buat kita. Karena tentu saja Saul dengan segala macam sumber daya yang dia punya begitu banyak pasukan, begitu banyak mata-mata. Sebetulnya Daud bisa dengan mudah ditemukan dan dibinasakan. Alkitab beberapa kali memberikan kita kisah itu. Kita menemukan bahwa Daud selalu luput dari pengejaran dan upaya pembinasan oleh Raja Saul. Di dalam ayat yang keempat, dia mengakui kepada kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Barangkali lembah kekelaman yang dimaksud Daud adalah ketika dia harus berlari dari tempat ke tempat lain, menghindari dari upaya penangkapan Raja Saul. Atau barangkali juga itu lembah kekelaman bagi Raja Daud adalah ketika dia harus menghadapi pemberontakan anaknya sendiri Absalom yang berusaha untuk membunuh dia. Daud pun akhirnya melarikan diri. Itu lembah kekelaman bagi Raja Daud ketika dia dibawa oleh Tuhan ke dalam situasi yang sulit. Mungkin saat ini lembah kekelaman kita adalah kita sedang menghadapi pandemi dari penyakit corona ini. Saudara dan saya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus berhadapan dengan situasi saat ini, di mana segala sesuatu nyaris berhenti. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan siapa saja bisa terjangkit atau terinfeksi oleh virus ini, sehingga kita harus mengurung diri di rumah saja, berhenti beraktivitas, berhenti mencari nafkah, dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Ibarat orang sakit, ya memang kita sedang sakit, negeri kita sedang sakit, atau dunia sedang sakit. Kita tidak tahu berapa lama. Kalau mengikuti apa yang terjadi di negara-negara lain, mungkin sekitar 3 bulan. Katakanlah sakitnya 3 bulan, atau masa 3 bulan, masa pandemi itu. Tapi butuh waktu cukup lama untuk pulih. Untuk kita bisa pulih seperti sedia kala sebelum virus ini menyerang, barangkali butuh waktu yang tidak cuma cukup 3 bulan, bisa berbulan-bulan, tergantung separah apa sakit itu. Kadang orang dirawat di rumah sakit cuma mungkin 3 minggu, tapi butuh waktu lama untuk memulihkan. Kalau dia patah tulang misalnya, kalau orang sakit patah tulang misalnya, dirawatnya mungkin cuma 3 minggu, tapi butuh waktu lama untuk pulih seperti sedia kala. Kita tidak tahu berapa lama lembah kekelaman ini akan berlangsung, sehingga kita bisa kembali seperti sedia kala. Roda ekonomi bisa berputar seperti sedia kala, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa berapa lama pun pandemik ini akan berlangsung, Tuhan tetap ada untuk menolong saya dan saudara. Ambil contoh misalnya, ketika Ayub bergumul, kehilangan segala-galanya. Ketika Tuhan bawa juga dia ke dalam lembah kekelaman, kehilangan harta bendanya, kehilangan segala-galanya, kehilangan perusahaan pertaniannya, kehilangan perusahaan peternakannya, bahkan kehilangan anak-anaknya, dan juga dia kehilangan kesehatannya. Kita tidak tahu berapa lama itu kondisi berlangsung. Tidak mungkin cuma 1 hari, 1 minggu. Mungkin berbulan-bulan sampai kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan. Tapi yang kita lihat bahwa selama dia dalam lembah kekelaman itu, dia tetap percaya kepada Tuhan, tidak mengingkari Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan terus mencari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, menghadapi masa pandemi corona ini, yang tentu saja tidak ada yang suka dengan kondisi ini. Tapi satu hal yang kita percayai bahwa berapa lama pun, dan mudah-mudahan jangan lama-lama sekali, tapi berapa lama pun pandemi corona ini akan berlangsung, tetap Tuhan menolong, menyertai saya dan saudara.
Hal yang kedua yang Raja Daud mau sampaikan kepada kita dalam ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hidangan berbicara makanan, makanan berbicara ekonomi. Sudah tentu dalam kondisi sekarang ini ekonomi mengalami keruwetan, kesulitan. Orang sudah mulai kesulitan cari nafkah. Karena tidak boleh kemana-mana, ya memang harus begitu. Sehingga pencaharian atau pendapatan menjadi berkurang. Bahkan tidak ada sama sekali. Kalau mungkin cuma 1-2 minggu, 1-2 bulan, mungkin kita masih punya cukup tabungan katakanlah untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Tapi siapa yang tahu ini berapa lama? Daud ketika dia dikejar-kejar selama 7 tahun, dia harus berpindah-pindah. Ingat saudara, dia harus bersembunyi. Tetapi dia butuh makan. Dia bersama pasukannya. Saya kok tidak yakin bahwa ketika Daud melarikan diri, dia bawa banyak sekali perbekalan untuk makanan. Saya tidak yakin itu. Tapi yang saya tahu bahwa dia tetap dipelihara oleh Tuhan, entah bagaimana caranya. Tapi selama dia dalam pelarian dari Raja Saul, Tuhan tetap memelihara dia. Meskipun dia tentu kesulitan, dia harus putar otak. Dia harus berusaha bagaimana caranya supaya bisa lepas dari kondisi yang sedang dia hadapi. Tapi yang pasti, Bapak Ibu Saudara, dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong saya dan saudara, termasuk memenuhi kebutuhan kita. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya, tapi yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong umatnya. Yang penting satu hal yang kita percayai, bahwa Tuhan yang dipercayai oleh Raja Daud, itu juga Tuhan yang menolong kita di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan pasti punya cara untuk menolong saya dan saudara menghadapi situasi ekonomi karena pengaruh dari pandemi corona ini. Yang penting satu hal, percaya kepada Tuhan. Jangan sedikit pun meragukan Tuhan dalam menolong kita. Seperti Raja Daud, dia tetap percaya di tengah-tengah pergumulan yang sedang dia hadapi. Di tengah-tengah situasi sulit yang sedang dia hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita pun tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang juga sulit seperti sekarang ini. Jangan kehilangan percaya, tetap bergantung kepada Tuhan, dan kita akan melihat Dia pasti menolong saya dan saudara melewati segala kesulitan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.